Ustadz Iis gak punya motor, Ustadz Iis gak punya mobil sekarang ya. Gak punya sepeda. Pengen naik motor, kebanyakan mikir, beli di mana ya? Aduh tabungannya gak cukup, gimana caranya biar cukup ya? Kira-kira kapan beli motornya? Kelamaan toh ya. Walaupun punya duit kelamaan harus pergi ke mana showroom dealer ya. Kemudian bayar, setelah itu ngurus surat-suratnya, baru nanti dikirim oleh dealernya. Setelah itu baru bisa pakai. Coba ngomong sama saya, nih kuncinya pakai. Pilih mana? Pilih ngomong atau ruwet? Enggak, jangan pilih ruwet kok. Jangan pilih ruwet dulu. Betul kan ya? Pilih ruwet dulu. Nah, konsep doa itu simple seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini bukan ya nggak harus jadi wali ya untuk paham ini. Karena ini ilmu dasar. La ilaha illallah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Itu harus paham ini. Kamu makhluk, saya makhluk, kita lemah. Tapi Allah Maha Adil. Kamu lemah, makanya aku siap nolong kamu. Enak atau enggak enak? Lah yang nolong siapa? Allah. Berarti kita lemah atau kuat? Lemah tapi jadi kuat. Karena nyender sama Allah. Kita melarat atau super melarat? Super melarat, super miskin. Tapi jadi kaya kalau nyender sama Allah. Betul atau betul? Konsep ini mudah toh ya? Mudah, cuman setan ki ono. Aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Pola pikir kita dibuat sedemikian ruwet sama setan. Ya butuh mobil cari duit. Wah, ruwet men ngono ya. Butuh mobil kok cari duit. Itu urusan belakangan, belakangan. Duit toh yang ngasih juga Allah. Urusan belakangan, nomor 1 konsepnya butuh minta sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Kamu panggil aku jawab panggilanmu. Contoh saja yang gampang-gampang, yang enak-enak, yang jelas dalam Al-Quran ya. Jelas dalam Al-Quran. Contoh kasus. Sayyidatuna Maryam alaihassalam. Ketika setelah melahirkan, lapar dan haus. Kalau enggak makan beliau bisa wafat, enggak minum beliau bisa wafat, bayinya juga akan mengalami hal yang sama. Ngomong sama Allah, ya Allah aku lapar, ya Allah aku haus. Nah memang nyatanya enggak bisa jalan, enggak mampu berjalan karena lemah, ya karena lemah baru melahirkan, enggak mampu berjalan. Dan gak ada orang sendirian. Gak ada orang sendirian. Maka yang ngomong sama Allah, ya Allah aku lapar, aku haus. Allahnya jawab, goyangkan batang kurma tempat kamu bersandar. Enak atau enggak enak ini? Enak, enggak disuruh nyari batang kurma yang jauh, betul kan ya? Kamu sandar di mana? Lagi bersandar di mana? Batang kurma. Ya udah, goyangkan itu. Allah enggak suruh panjat itu kurmanya. Di atas itu ada buah kurma, panjat itu. Logikanya kan harusnya manjat, betul ya? Di bawahmu ada sungai-sungai, gali gitu. Logikanya ambil air dari dalam, buat sumur. Logikanya begitu. Tapi Allah enggak seperti itu. Goyangkan pohonnya, goyangkan yang kamu sendiri. Ya goyangkan maksudnya sebisa kamu goyangkan. Letakkan tangannya. Ditempelkan tak gini, buahnya dijatuhkan sama Allah persis di depannya, enggak jauh. Enak atau enggak enak? Enak. Airnya dimunculkan dari bawah kakinya. Jadi minumnya di situ, makannya di situ. Siapa yang kasih? Allah. Usahanya? Bukan. Kemampuannya? Bukan. Nyoto-nyoto loh, lemah, enggak bisa apa-apa. Ini contoh kasus. Contoh kasus yang asyik lagi. Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar ketika berada di Mekah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala.
Tapi karena adabnya Nabi Ibrahim enggak ngomong, ya Allah kamu yang suruh saya ninggalin. Enggak. Nabi Ibrahim berkata, ini askantu, aku meletakkan sebagian anak keturunanku. Kasusnya apa? Kasusnya istrinya punya makanan terbatas yang akan habis, anaknya punya makanan terbatas yang akan habis, minumannya terbatas akan habis, di tempat yang enggak ada makanan, di tempat enggak ada minuman, di tempat enggak ada manusia. Solusinya apa buat kamu? Udah silahkan pikir. Coba belajar hidup di zaman Nabi Ibrahim, ada di Mekah kamu. Mau ngomong apa sama Nabi Ibrahim? Coba bantu solusikan. Jangan ditinggal toh, minimal kalau meninggal ya ditemani gitu. Mau ngomong begitu? Kirim orang toh bergantian untuk apa aja? Jaga. Mau bicara seperti itu, bukan solusi semuanya, mau harus pergi. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam nyantai. Kenapa? Aku lemah, anakku lemah, istriku lemah. Butuh air, butuh makan, butuh teman. Tinggal ngomong sama Allah, selesai. Ya Allah, saya tinggalkan anak saya di situ, keluarga saya di situ, tolong kirimkan makanan, tolong kirimkan manusia. Jadikan mereka mencintai anak dan istriku serta keturunanku. Selesai, gak pakai kebanyakan mikir, tapi langsung minta. Betul, betul. Hasilnya apa? Dapat air zam-zam. Kemudian datang manusia. Setelah itu manusianya bawa makanan, manusianya memberikan makanannya sukarela dengan catatan dapat izin ambil air zam-zam. Apa usahanya ibunya Nabi Ismail? Cuman satu, usahanya percaya sama Allah sehingga percaya sama suaminya, melakukan yang dia bisa semaksimal mungkin. Lari sofa marwah, marwah, minta air sama Allah, minta makanan sama Allah. Bukit Sofa enggak bisa ngasih air, Bukit Marwah enggak bisa ngasih air, Bukit Sofa enggak bisa datangkan manusia, Bukit Marwah enggak bisa datangkan manusia. Allah bisa datangkan manusia, Allah bisa datangkan air. Makanya maksimalkan usahanya, hatinya terus minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya air dimunculkan di kaki anaknya, burung didatangkan, manusia lihat burung, manusianya datang, lihat air, manusianya bayar. Enaknya luar biasa. Modalnya apa? Percaya, iman, yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Jadi mohon maaf, kalau kamu enggak percaya, ya berarti kamu enggak punya senjata. Judulnya ad-du'a silahul mu'min. Buat yang percaya. Kalau yang enggak percaya, yang enggak jadi senjata. Senjata itu kekuatan. Jadi kalau enggak percaya, enggak akan jadi kekuatan. Makanya orang-orang yang soleh nyantai hidupnya. Kenapa? Percaya sama Allah, bukan percaya sama doa. Doa itu kan permohonan. Mohonnya ke siapa? Kepada Allah. Percaya sama doa berarti percaya kepada yang didoa. Siapa yang menjadi tujuan doa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena percaya sama Allah, maka percaya ketika berdoa. Karena percaya sama Allah, maka enggak kebanyakan mikir ketika ngomong sama Allah Subhanahu wa ta'ala.